warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Erni Sumanti SE. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita akan masuk materi kelas 9, yaitu tentang dinamika penduduk di benua Asia. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan dinamika penduduk Asia. 2. Mengidentifikasi keragaman dan kekayaan budaya Asia. 3. Mengidentifikasi budaya dari sejumlah negara di Asia, seperti bahasa, agama, karya seni, alat musik tradisional, dan lain-lain. Pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk merupakan perubahan keadaan penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk. Dinamika penduduk Asia. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 juta jiwa. Ini menurut World Population Datasheet atau WPDS. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Asia bertambah menjadi 4.397 juta jiwa. Ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Persebaran penduduk Asia. Beberapa negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia ada di Asia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Sedangkan wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Ini menunjukkan persebaran penduduk di benua Asia tidak merata. Komposisi penduduk berdasarkan usia. 25% penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun. 8% berusia 65 tahun ke atas. 67% penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia 15 sampai 65 tahun. Penduduk usia belum produktif yaitu yang memiliki usia di bawah 15 tahun. Sedangkan usia 65 tahun ke atas termasuk kategori usia yang sudah tidak produktif. Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Namun persebaran dan pertumbuhan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contoh, Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, yaitu di atas 2,5% per tahun.
Kriteria laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi apabila angka pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2% setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk yang sedang apabila angka pertumbuhan penduduknya antara 1 sampai 2% setiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk yang rendah apabila angka pertumbuhan penduduknya kurang dari 1% setiap tahunnya. Kualitas penduduk Asia. Penduduk Asia memiliki kualitas yang dapat dilihat dengan menggunakan ukuran yaitu Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Manusia, IPM. Human Development Index atau HDI merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jika suatu negara memiliki skor HDI yang tinggi, maka penduduk negara tersebut menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang, lama pendidikan yang lebih lama atau rata-rata pendidikannya tinggi, dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Sejumlah negara di Asia memiliki kualitas yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya sedang dan rendah. Negara yang memiliki HDI sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Negara dengan kualitas penduduk atau HDI sangat tinggi adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Artinya, negara-negara tersebut memiliki penduduk yang harapan hidupnya, pendidikan, dan pendapatannya sangat tinggi. Negara dengan HDI sedang, salah satunya adalah Indonesia. Dan Nepal termasuk negara yang kategori HDI-nya rendah. Komposisi penduduk berdasarkan ras. Penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu 1. Ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Tipe ras tersebut telah bercampur baur sehingga mengalami proses asimilasi antara satu dan lainnya. Dalam wilayah tertentu, masih terdapat ras yang dominan di benua Asia. 1. Asia Utara dan Asia Tengah mayoritas adalah ras Kaukasoid atau ras Europoid. Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid, misalnya suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Asia Barat atau Timur Tengah, bagian selatan khususnya negara-negara di Semenanjung Arab seperti Yaman, Oman, didominasi ras Negroid. Asia Kecil, Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara, didominasi ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Keberagaman budaya di benua Asia.
Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Agama-agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia dan dunia. Sejumlah agama kemudian dianut oleh banyak negara. Selain agama, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Contoh, di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau daerah. Filipina terdapat 100 bahasa daerah. Dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur dan musik, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Karya seni di benua Asia. Ka'bah ada di Arab Saudi di kawasan Asia Barat. Wayang kulit dari Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Patung Merlion ada di Singapura, berada di kawasan Asia Tenggara. Taj Mahal ada di India, berada di kawasan Asia Selatan. Terima kasih sudah menyaksikan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.